Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema keintiman dengan Tuhan. Bacaan firman terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sungguh luar biasa pengertian dan maksud dari arahan Tuhan melalui Nabi Elisa kepada perempuan janda Nabi yang tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4 dan 5 supaya masuk dan tutup pintu. Pengajaran Yesus yang tercatat juga dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 menyingkap 2 hal penting kepada kita. Pertama, Tuhan rindu membangun keintiman dengan anak-anaknya melalui doa dan penyembahan. Kedua, Tuhan mau agar motivasi kita saat berdoa harus selalu benar dan berkenan kepadanya. Tuntutan berbagai urusan dan kesibukan menyebabkan pertemuan keakraban anggota keluarga satu dengan yang lain menjadi hal yang sangat langka. Bahkan tidak jarang orang tua dengan anak pun sulit untuk saling bertemu dan bertegur sapa. Karena tidak jarang orang tua pergi dari rumah untuk bekerja di saat anak-anak masih tidur dan pulang ke rumah sehabis bekerja, ternyata anak-anak pun sudah pada tidur. Akhirnya, anak-anak pun lebih dekat dan akrab dengan baby sister atau pembantu rumah tangga. Yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan adalah keakraban dan keintiman kita dengan Tuhan menjadi bermasalah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak betah berlama-lama dalam doa dan penyembahan. Kalaupun berdoa dan menyembah hanya sekedar saja, sebentar-sebentar lihat jam, sehingga doa dan penyembahan pun hanya kebiasaan saja dan tidak benar-benar mengalami keintiman dan perjumpaan dengan Tuhan. Apabila kita memperhatikan dan merenungkan firman yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 26 ayat 20. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sesungguhnya pandemi COVID-19 yang memaksakan kita untuk berdiam dan bekerja di rumah atau dari rumah mempunyai maksud dan tujuan Tuhan yang sangat penting dan luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus, apabila kita merenungkan dengan rendah hati, maka kita akan sadar bahwa pertama, Tuhan sedang rindu memulihkan hubungan keakraban atau keintiman dalam keluarga. Kedua, supaya kita punya waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan dalam doa penyembahan dengan menjaga ketulusan hati dan motivasi kita agar tetap benar dan berkenan kepada Tuhan. Ketiga, agar kita pun belajar tunduk dan taat kepada aturan pemerintah yang berusaha dan berjuang keras demi kesehatan kita masyarakat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.